Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas materi terakhir di perkuliahan fisiologi hewan eksperimental. Hari ini kita akan membahas yaitu adalah sistem reproduksi pada wanita atau pada hewan betina. Baik, saya akan langsung mulai saja. Yang pertama, berbeda dengan pria yang sudah kemarin kita pelajari bersama, bahwa yang namanya laki-laki itu sekresi hormon testosteronnya itu dihasilkan secara konstan dan terus-menerus. Bahkan sampai lanjut usia itu, seorang pria itu tetap bisa menghasilkan hormon testosteron walaupun jumlahnya tidak lebih tinggi dibandingkan pada saat muda. Di sisi lain, yang namanya organ reproduksi pada wanita, terutama pada saat proses ovulasi, pelepasan ovum, itu ternyata prosesnya bersifat berkala, berarti ada fase-fase tertentu dalam proses produksi dari sel telurnya. Jaringan yang dipengaruhi oleh hormon-hormon seks juga akan mengalami sebuah perubahan siklus, sehingga inilah yang kemudian melatar belakangi atau mendasari daur atau siklus dari yang namanya menstruasi secara berkala atau dalam hal ini adalah bulanan. Jadi selama setiap bulan itu wanita akan mengalami yang namanya satu kali siklus menstruasi. Menstruasi berasal dari kata menstrus yang artinya bulanan. Saluran reproduksi pada wanita itu kemudian dipersiapkan untuk proses fertilisasi, penyatuan antara gamet jantan dengan gamet betina. Selain itu, dia juga dipersiapkan untuk proses yang namanya implantasi sel telur pasca dari ovulasi. Di sini kalau kita lihat secara sagital, yang namanya organ reproduksi dari wanita itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bibir vagina, yang di sini adalah via minora dan mayora. Kemudian di sini kalau kita lihat adalah di atas di sini ada klitoris, kemudian di sini ada vagina, saluran, kemudian sorry. Di sini ada vagina. Di sini adalah vagina, saluran, tempat penetrasi masuk, kemudian di sini adalah leher dari rahim gini ya, leher dari rahim. Terus ini adalah uterus atau rahimnya, di mana kalau kita lihat strukturnya itu ada dinding dari uterus mulai dari endometrium, myometrium dan perimetrium. Nah, kemudian kalau kita lihat di samping kiri dan kanan dari uterus itu ada organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur yang kita sebut sebagai ovarium. Jika pembuahan tidak terjadi, maka seorang wanita atau ibu itu ya, kemudian dia akan lanjut berulang lagi siklus menstruasinya. Tapi jika terjadi proses pembuahan, terjadi proses fertilisasi, maka pola adaptasi, maksudnya seperti ini, maka terbentuk suatu pola adaptasi di dalam organ reproduksi wanita tersebut yang kemudian membentuk suatu pemeliharaan fetus atau proses perkembangan embriogenesis, proses pemeliharaan fetus di bagian dari uterus yang ada di sini sampai kemudian dia akan membentuk atau sampai terbentuknya suatu bayi gitu ya. Nah, proses ini sangat kompleks sekali karena secara hormonal dan secara struktur itu terjadi perubahan pada organ reproduksi wanita. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ovarium, kemudian di sini adalah uterusnya. Nah, di ovarium dia berfungsi untuk menghasilkan sel telur yang kita sebut sebagai proses oogenesis. Di sisi lain, ovarium juga menghasilkan beberapa hormon reproduksi. Salah satunya adalah estrogen dan progesteron yang dihasilkan pada bagian-bagian yang ada di dalam ovarium. Kemudian ini nanti kalau
sudah terjadi proses fertilisasi, maka sel telur yang sudah terbuahi akan berjalan melalui oviduct, kemudian diimplantasi ke dalam dinding endometrium yang berada di dalam uterus. Nah, ini adalah secara perineal view, penampakan luar, ini adalah organ intim dari wanita, mulai dari di sini ada klitoris, kemudian di sini adalah vaginal opening, kemudian ada labium minora dan labium mayora, kemudian yang di sini adalah anus. Kapan proses oogenesis terjadi? Oogenesis itu kalau pada laki-laki, kita laki-laki memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk spermatogonia berkembang menjadi spermatozoa yang sempurna. Namun kalau pada wanita atau pada betina, perkembangan oogonium itu sudah dimulai pada saat fetus. Jadi pada saat proses organogenesis, proses pembentukan ovarium itu ternyata bersamaan juga dengan perkembangan dari oogonium. Sampai menjadi matang memerlukan waktu 11 tahun. Jadi mulai dari proses oogonium sampai kemudian dia mengalami ovulasi itu perkembangannya adalah 11 tahun. Jadi nanti ada fase di mana dia istirahat atau berhenti. Sampai kemudian dia menopause. Nah, ini kira-kira umurnya lebih dari 50 tahun, seorang wanita itu sudah mengalami yang namanya menopause, di mana menopause ini berarti dia sudah tidak mengalami yang namanya siklus menstruasi. Nah, kalau kita lihat, masih ingat ya proses perkembangan dari oogonium dimulai dari pembelahan secara mitosis, gitu ya. Oogonium kemudian dia akan mengalami proliferasi menjadi oosit primer. Nah, ternyata ini pada saat proses oogonium menjadi oosit primer, ini sudah terbentuk pada saat dia sebelum lahir. Jadi pada saat embrio, oogonium sudah berproliferasi menjadi oosit primer. Dan di sebelum lahir juga, oosit primer itu dikelilingi oleh sel-sel yang disebut sebagai lapisan granulosa yang membentuk suatu folikel-folikel. Folikel pertama kita sebut sebagai folikel primer. Kemudian oosit primer itu akan mengalami fase fase hentimeosis. Jadi dia dia tidak langsung seperti sel sperma di mana sel sperma itu dari spermatosit primer langsung ke pembelahan secara meiosis ke spermatosit sekunder, tetapi kalau oosit primer itu dia mengalami fase hentimeosis terlebih dahulu. Jadi dia tidak akan mengalami proliferasi, tidak mengalami proses pembelahan secara meiosis sampai kapan? Sampai wanita ini mengalami yang namanya pubertas. Nah, fase dia tidak berkembang itu yang namanya fase hentimeosis. Nah, kemudian kalau misalnya wanita ini sudah mulai berkembang, hormon reproduksi pada wanitanya sudah banyak, maka kemudian oosit primer itu akan membesar 1000 kali lipat. Kenapa? Karena di sini akan ada yang namanya penimbunan sel-sel sitoplasma. Nah, kemudian oosit primer ini dia akan membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder dengan bentuk sel yang ukurannya besar juga dan badan polar yang pertama, di mana badan polar ini strukturnya lebih kecil dibandingkan dengan oosit sekunder. Kenapa? Karena isi dari sitoplasma dan organel-organel yang berperan terhadap proses perkembangan nantinya itu dialihkan kepada oosit sekunder. Sedangkan badan polar ini nantinya dia akan mengalami yang namanya degenerasi atau rusak. Mohon maaf, maksudnya hilang, mengalami autolisis. Oosit sekunder yang kaya dengan sitoplasma tadi, dengan ukuran yang besar, itu kemudian dia akan berkembang. Berkembang menjadi apa? Dia nanti akan membelah menjadi ovum yang matang, tetapi ada syaratnya. Oosit sekunder ini barulah dia bisa menjadi sel telur yang matang jikalau ada fertilisasi dari
sperma. Kalau tidak ada fertilisasi dari sperma, maka dia tetap membentuk yang namanya oosit sekunder, sedangkan badan polar mengalami degenerasi. Jika terjadi fertilisasi, contohnya di sini, maka kemudian oosit sekunder akan menjadi sel telur dan yang satunya lagi dia akan menjadi badan polar yang kedua. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah dalam satu oosit primer yang mengalami proliferasi, itu akan menghasilkan 4 sel yang terdiri dari 1 sel telur atau sel ovum yang mature atau yang matang, dan 3 badan polar yang kemudian dia akan mengalami degenerasi atau hilang. Oke, nah di sini kalau kita lihat ya, saya ulangi lagi bahwa proses perkembangan dari oosit atau kita sebut sebagai oogenesis itu sudah dimulai sebelum dia lahir. Nah, di sini kalau kita lihat. Kemudian saat masa kanak-kanak, ovarium dalam posisi inaktif. Kenapa inaktif? Karena hormon-hormon reproduksinya belum terakumulasi sangat banyak, belum terakumulasi banyak yang menyebabkan proses pematangannya belum tercapai. Tetapi pada saat dia sudah mengalami fase dewasa, dia sudah pubertas, maka hormon-hormon reproduksi sudah cukup yang kemudian memicu proses pematangan dan proses proliferasi mulai dari oosit primer yang melakukan pembelahan secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan polar sampai kemudian oosit sekunder itu membelah saat dia mengalami fertilisasi menjadi ovum yang matang dan badan polar yang kedua. Nah, di sisi lain ternyata proses perkembangan dari oogenesis yang ada di sini itu juga diikuti oleh perkembangan folikel. Oke, nah perkembangan folikel itu dimulai dari perkembangan folikel primordial yang kemudian dia akan berlapis dan menjadi lapisan yang sangat banyak lagi, dimulai dari folikel primer dan dilanjut folikel sekunder, kemudian nanti dia akan menjadi folikel de Graaff. Setelah itu oosit sekunder tadi ya, itu kemudian dia akan lepas, inilah yang kita sebut sebagai ovulasi. Nah, kemudian bekas dari pelepasan tersebut itu dia akan menutup menjadi yang namanya korpus luteum. Korpus luteum kemudian dia akan mengecil dan membentuk yang namanya korpus albikan. Nah, proses ini sangat saling tergantung gitu ya, saling memiliki ketergantungan, mohon maaf, memiliki ketergantungan. Jadi memang saling bergantung dan saling berproses, proses oogenesis dengan perkembangan folikel. Kenapa? Karena folikel-folikel yang mengelilingi dari sel telur ini, dia juga akan menghasilkan hormon-hormon reproduksi, di mana itu akan mempengaruhi proses siklus reproduksi dan proses perkembangan embrio selanjutnya. Oke, nah bagaimana siklus dari ovarium tersebut? Nah, di sini kalau kita lihat bahwa ini adalah section pemotongan ovarium kalau kita potong. Nah, secara skematis bentuknya seperti ini, mulai dari folikel de Graaff, kemudian ada folikel primer, ada folikel sekunder, kemudian ada korpus albikan, ada korpus luteum, dan lain sebagainya. Dengan gambar yang berbeda, kalau kita lihat secara pemotongannya seperti ini, teman-teman semua, perkembangannya itu dari oosit primer. Kenapa oosit primer? Karena pada saat embrio, oogonium sudah menjadi oosit primer, sehingga kita temukannya adalah oosit primer. Oosit primer itu selnya kecil-kecil dan dia dilapisi oleh folikel-folikel tipis yang disebut sebagai folikel primordial. Barulah kemudian folikel ini mulai menebal, kita sebut sebagai folikel primer. Semakin lama semakin besar yang disebut sebagai folikel sekunder, atau ada beberapa referensi yang menyebutnya adalah folikel antral atau folikel antrum. Kemudian nanti dia jadi matang ditandai dengan cairan antrum yang jauh lebih banyak, lebih besar. Folikel-folikelnya sudah pecah menghasilkan sebuah cairan dengan ukuran yang lebih besar lagi, dan dia posisinya berada di pinggir yang ada di sini. Inilah yang disebut sebagai folikel de Graaff. Nah, folikel yang sudah matang ini kemudian akan mengalami ovulasi. Kemudian oosit sekunder itu akan keluar. Oosit sekunder ini keluar kemudian nanti akan terfertilisasi jika ada proses pembuahan oleh sel sperma.
Nah, bekasnya itu akan membentuk yang namanya korpus luteum. Nah, ini adalah korpus luteum yang kemudian nanti dia akan hilang menjadi korpus albikan terlebih dahulu sebelum dia terdegenerasi. Itu adalah siklus dari perkembangan folikel yang ada di ovarium. Dari sinilah kemudian siklus ovarium itu terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah fase folikular, proses perkembangan folikel mulai dari folikel primer, folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, dan folikel degraf. Setelah itu kemudian ovulasi. Dari ovulasi folikel yang ada di sini dia berkembang lagi disebut sebagai fase luteal, ditandai dengan terbentuknya korpus luteum dan korpus albikan. Dan di sini satu siklus pada manusia itu adalah 28 hari. Nah, ini ya, dari sini, dari folikel primordial, kemudian folikel primer, kemudian sekunder atau folikel sekunder atau antral, kemudian di sini dia mengalami ovulasi, inilah fase folikular. Sedangkan setelah pasca dari ovulasi, ini disebut sebagai fase luteal. Nah, di sini ada ukurannya ya. Ternyata memang proses perkembangannya itu sangat pesat selama 28 hari. Kalau kita lihat mulai dari ukuran nah, di sini kalau kita lihat folikel primer yang dia ukurannya hanya kalau kita lihat ya sekitar diameternya 40 mikrometer. Saat dia menjadi folikel mature atau folikel sekunder ataupun folikel degraf itu kisaran 12 sampai 16 mm diameternya. Cukup besar ya dan berkali-kali lipat ukurannya dibandingkan dengan yang folikel primer. Fase folikular itu apa? Jadi sebagian folikel primer itu di sini dia akan berkembang, tetapi tidak semua folikel primer itu dia akan berkembang. Ada beberapa folikel primer yang dia tidak mengalami proses perkembangan, kemudian dia akan rusak, terdegenerasi, autolisis dan lain sebagainya. Nah, folikel yang dia tidak berkembang dengan sempurna itu kita sebut sebagai folikel atresia. Bayangin, semua folikel yang ada di dalam sel telur wanita itu tidak semuanya berkembang. Dan bahkan jumlah dari folikel atresia itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contoh obat KB, contoh yang lain lagi reaktif oksigen spesies atau radikal bebas. Itu kemudian dapat mengurangi jumlah folikel yang baik atau folikel yang akan berkembang dan meningkatkan folikel-folikel yang dia tidak berkembang. Sehingga jumlah sel telur yang dihasilkan relatif tidak berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah satu lapisan granulosa yang ada di sini pada folikel primer itu kemudian dia akan berproliferasi mengelilingi oosit. Ini adalah oosit. Ini kemudian dia akan berproliferasi mengelilingi oosit. Sel granulosa itu kemudian dia akan mengeluarkan cairan kulit kental. Nah, di sini inilah yang kita sebut sebagai zona pellucida. Fungsinya mirip dengan sel Sertoli pada spermatogenik yang berarti memberikan nutrisi pada sel telur. Sel-sel pada jaringan ikat yang ada di luar yang ada di sini itu kemudian dia berkontak dengan lapisan granulosa dan dia berproliferasi dan di sini mereka berdiferensiasi membentuk suatu lapisan yang ada di luar. Ini ya, lapisan yang ada di luar inilah yang disebut sebagai lapisan TK atau sel TK. Nah, ternyata sel TK dengan lapisan granulosa itu nanti ada interaksi. Interaksinya apa? Kalau setiap sel dia berdekatan, kemudian dia melakukan komunikasi, berarti responnya atau interaksinya itu adalah secara paragrin dari door to door, pintu ke pintu, satu sel ke sel yang lain, kemudian mereka berkomunikasi. Berarti di sini adalah dari sel TK, kemudian dengan granulosa sel, itu dia akan berinteraksi. Nah, respon ini digunakan untuk apa? Saya akan beritahu di slide setelahnya. Nah, sel TK dan sel granulosa itu kemudian dia akan berinteraksi membentuk yang namanya folikel. Nah, disinilah dia berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Nanti di slide selanjutnya bagaimana terbentuknya, testosteron toh menghasilkan hormon estrogen.
Nah, nanti di slide selanjutnya saya akan beritahu bagaimana hormon estrogen itu akan terbentuk. Nah, kemudian folikel yang cukup berkembang itu kemudian dia akan berespon terhadap follicle stimulating hormone, di mana kemudian pada saat praantral atau mendekati folikel sekunder itu dia sudah terbentuk banyak sekali jumlah sel-sel pada folikelnya. Fungsi dari dia berespon terhadap FSH apa? Semakin dia semakin dia mature, semakin dia mengalami fase pubertas, maka FSH yang dihasilkan juga semakin banyak. Di sisi lain, folikel-folikel tersebut juga responsif terhadap interaksi hormon FSH. Padahal kita tahu yang namanya FSH itu berfungsi untuk memicu proses proliferasi folikel, sehingga folikel jauh lebih matang lagi. Jadi proses perkembangan folikelnya atau proses pematangan dari sel telurnya itu jauh lebih cepat. Inilah yang menjadi pembeda atau inilah yang memicu proses mature atau maturasi atau proses pubertas gitu ya yang terjadi pada seorang wanita. Karena yang namanya suatu individu atau organisme yang kemudian dia mature, dia dewasa, dia matang, maka hormon yang diproduksi juga semakin banyak, termasuk hormon-hormon reproduksi. Modelnya seperti itu. Kemudian, lingkungan hormonal pada fase folikular itu mendorong pembesaran dari folikel praantar menjadi folikel antral atau folikel antrum atau folikel sekunder. Nah, folikel sekunder itu kemudian dia akan menghasilkan hormon yang namanya estrogen. Jadi kalau ditanya siapa penghasil hormon estrogen, itu adalah folikel. Yang kemudian kalau kita lihat di sini dia akan menghasilkan suatu rongga yang kita sebut sebagai antrum. Nah, di mana antrum tersebut itu memiliki kandungan estrogen yang cukup banyak. Jadi kalau kita lihat proses perkembangan selanjutnya itu adalah perkembangan follicle growth, ditandai dengan rongga antrum yang lebih banyak lagi, mengindikasikan bahwa estrogen dihasilkan jauh lebih banyak dibandingkan pada saat dia mengalami fase follicle sekunder atau follicle antrum. Nah, follicle digraph itu banyak sekali juga reseptor FSH yang berfungsi untuk menstimulus hormon-hormon untuk menangkap FSH. FSH itu kan dihasilkan oleh dipicu oleh GnRH, gonadotropin releasing hormone pada hipotalamus. Nah, itu yang kemudian FSH yang dihasilkan oleh anterior pituitari itu kemudian ditangkap oleh reseptor-reseptor FSH pada folikel, kemudian menstimulus semakin matangnya proses perkembangan folikel. Barulah jika semakin matang, itu terjadi proses yang namanya ovulasi. Nah, ovulasi itu adalah folikel matang, kemudian dia akan menonjol pada bagian permukaan dari ovarium, kemudian pada daerah itu akan pecah, kemudian sel telur atau dalam hal ini adalah oosit sekundernya dia akan keluar, kemudian nanti kalau ada proses fertilisasi, maka dia akan terbuahi, saat terbuahi barulah dia akan membelah menjadi mature ovum dan badan polar. Badan polarnya hilang, terdegenerasi, kemudian mature ovumnya akan menyatu dengan kromosom pada sperma gitu ya, menjadi pronuklear, kemudian dia akan bergabung, saat dia bergabung menjadi zigot mengalami proses proliferasi, membelah, morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan seterusnya. Sebelum ovulasi, oosit primer akan membentuk oosit sekunder. Oosit sekunder dengan zona pellucida dan sel granulosa itulah yang kita sebut sebagai daerah corona radiata. Nah, corona radiata inilah yang kemudian dia akan keluar. Oke, kemudian fase yang lain lagi. Fase luteal. Fase luteal itu apa? Jadi kalau folikel yang pecah dan mengalami transformasi, ini kan udah pecah, udah keluar. Kemudian folikel ini akan membentuk suatu pembentukan sel-sel granulosa tanpa sel telur ya, karena sudah tidak ada sel telurnya. Nah, ini akan membentuk suatu badan atau korpus. Badan yang kita sebut sebagai badan kuning, badan korpus kuning luteum, korpus luteum. Dia akan membentuk korpus luteum atau istilahnya adalah lutinisasi. Banyak sekali
dari korpus ini dia akan menghasilkan berbagai macam jenis hormon. Nah, hormonnya apa? Banyak simpanan hormon steroid dari korpus luteum ini yang kemudian hormon ini akan terbentuklah hormon-hormon yang terdiri dari 2 hormon. Yang pertama adalah progesteron dengan jumlah yang banyak dan estrogen dengan jumlah yang sedikit. Jangan bingung. Berarti pada saat perkembangan, saya flashback lagi teman-teman semua, saya flashback lagi bahwa saat proses perkembangan dari oosit primer sampai ke folikel digraf, dia matang, sel-sel folikel dan lapisan granulosa tadi, interaksi antara sel TK dengan lapisan granulosa pada folikel tadi, itu dia akan menghasilkan cairan antrum di mana itu indikasi terbentuknya hormon estrogen. Berarti estrogen dibentuk oleh folikel. Saat folikel lepas, maka dia akan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum menghasilkan hormon estrogen. Dia juga menghasilkan hormon estrogen, tetapi dia juga menghasilkan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini awalnya tidak diproduksi pada saat perkembangan folikel. Jadi kalau ditanya, hormon progesteron dihasilkan di mana? Dihasilkan pada korpus luteum dan dihasilkan hanya pada korpus luteum. Hormon estrogen dihasilkan di mana? Hormon estrogen dihasilkan pada folikel dan hormon estrogen juga dihasilkan pada korpus luteum. Oke, gitu ya. Jika tidak dibuahi, maka korpus luteum akan berdegenerasi, menghilang. Sebelumnya dia akan membentuk yang namanya korpus albicans dengan ukuran yang lebih kecil. Jika dibuahi, maka korpus luteum akan tumbuh dan meningkat sehingga produksi hormon progesteron dan estrogennya itu kemudian dia akan meningkat dan dia akan mempengaruhi proses perkembangan dari janin atau kemudian dia akan mempengaruhi bagaimana proses implantasi embrio yang berada di dalam embrio yang dia mengalami implantasi di dalam endometrium di organ uterus ini. Hormon-hormon progesteron dan hormon progesteron dan hormon estrogen itu akan mempengaruhi perkembangannya. Bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan. Nah, ini adalah korpus luteum yang ukurannya lebih besar. Kalau, saya bilang ya, kalau tidak ada proses pembuahan, korpus luteum akan berkembang menjadi korpus albikan yang ukurannya lebih kecil, kemudian dia akan berdegenerasi. Tetapi kalau dia terbuahi, maka korpus luteumnya dia akan berkembang, kemudian akan memproduksi progesteron dan estrogen dengan jumlah yang relatif lebih tinggi. Nah, tadi sih ngomongin hormon-hormon terus, berarti siklusnya seperti apa? Oke, kita akan belajar bareng-bareng dari siklus ovarium yang diatur dari interaksi hormon yang ada di sini. Yang pertama, ovarium memiliki 2 unit endokrin. Yang pertama adalah folikel yang menghasilkan estrogen dan korpus luteum yang menghasilkan progesteron dan estrogen. Hormon yang mempengaruhi itu hormon akan mempengaruhi dari proses perkembangan folikel. Hormon akan mempengaruhi proses ovulasi pada sel telur dan hormon juga mengontrol proses perkembangan dari korpus luteum. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kita lihat proses perkembangan yang namanya fase folikular terlebih dahulu, di mana di sini ada folikel primer, folikel sekunder, folikel digraf, folikel primer, folikel sekunder, folikel digraf, kemudian folikel digraf yang mengalami ovulasi. Nah, kalau kita lihat di sini ada berbagai macam hormon yang berperan pada siklus reproduksi tadi. Tadi saya sudah menyebutkan ada progesteron, saya menyebutkan ada estrogen, dan ternyata estrogen dan progesteron itu juga dipengaruhi oleh FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Oke. Yang pertama, pada anterior pituitary itu dia akan menghasilkan 2 hormon. Yang pertama adalah FSH, kemudian yang kedua adalah LH. Kita fokus pada FSH. FSH itu semakin lama dia akan semakin meningkat seiring dengan perkembangannya dari folikel primer menuju folikel digraf. Kenapa? Karena FSH ini akan dipicu oleh kematangan dari seorang wanita. Jadi kalau misalnya misalnya ini masih kecil ya, FSH-nya ini masih stagnan, dia akan masih rendah.
Karena dengan rendahnya ini dia tidak akan memicu folikel primer untuk berubah atau berkembang menjadi folikel degraft. Tetapi dengan kematangan dari seorang wanita, FSH kemudian dia akan meningkat, folikel primer akan berubah menjadi folikel degraft. Sehingga kalau kita lihat siklusnya, dia akan naik grafiknya. Hal yang sama juga oleh luteinizing hormone. Luteinizing hormone atau LH ini juga akan semakin berkembang, semakin naik tingkatan hormonalnya itu beriringan dengan perkembangan dari folikel sekunder. Yang kemudian saat dia menjadi folikel degraft, LH ini berperan aktif terhadap proses ovulasi. Sekali lagi saya bilang, LH berperan aktif terhadap proses ovulasi. Sehingga saat LH di sini benar-benar muncak, LH berada pada posisi yang paling tinggi hormonalnya, disitulah terjadi proses ovulasi pada oosit sekunder. Atau pada folikel degraft ini oosit sekunder keluar. Jadi kalau kita lihat trennya, saat di sini paling tinggi, disinilah terjadi proses ovulasi. Kalau tidak ada LH, seorang wanita tidak akan mengalami ovulasi. Karena ovulasi dipicu oleh LH. Oke, dari situ teman-teman sudah paham ya bahwa perkembangan folikel itu dipicu oleh FSH dan ovulasi dipicu oleh LH. Di sini meningkat. Oke, tetapi kalau kita lihat ya, di sini estrogen. Nah, proses perkembangan folikel tadi saya sudah bilang kalau FSH dia akan memicu proses perkembangan folikel dan folikel yang berkembang itu dia akan menghasilkan hormon estrogen. Kalau kita lihat grafiknya dia naik estrogen. Dia naik. Kenapa? Semakin dia besar, semakin ke tahap folikel degraft, itu estrogennya yang di sini dia tetap dia hasilnya jumlahnya lebih banyak karena folikel dalam posisi perkembangan folikel degraft berarti itu adalah puncak dari produksi hormon estrogen. Tetapi saat primer kan folikelnya masih sedikit, maka dia menghasilkan hormon estrogennya juga masih dalam jumlah yang relatif sedikit. Oke. Nah, di sisi lain kan tadi saya bilang bahwa progesteron hanya dihasilkan oleh korpus luteum sehingga di sini dia tidak ada hormon progesteron sama sekali pada fase ini. Nah, di sini pada grafiknya dia masih rendah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, barulah kemudian saat fase luteal ini kan sudah ovulasi. LH itu kemudian tiba-tiba dia langsung turun. Gitu ya. LH turun, FSH turun. Tetapi kalau kita lihat, estrogen itu kan tadi jumlahnya tinggi ya. Ovulasi dia turun. Tetapi saat korpus luteum, ternyata korpus luteum juga menghasilkan hormon estrogen, tetapi dalam jumlah relatif lebih rendah dibandingkan pada saat dia fase luteum. Lebih rendah dibandingkan pada saat dia fase folikular. Sehingga di sini tetap naik, tapi tidak setinggi fase folikular. Namun, korpus luteum menghasilkan hormon progesteron ditandai dengan progesteron yang meningkat pada saat fase korpus luteum. Oke. Saya lanjutkan. Ini sudah saya jelaskan teman-teman semua sama. Nah, singkat saja bahwa yang pertama, FSH itu menginduksi proses pembentukan antrum sehingga folikelnya besar. FSH dan estrogen itu memicu proliferasi lapisan dari sel-sel granulosa. Oke, nah kalau kita lihat di sini teman-teman semua, mungkin nanti kalau untuk dinding endometrium saya akan bicaranya di akhir. Nah, sekarang saya akan lihat. Kan yang namanya kontrol itu kan ada di hipotalamus. Nah, hipotalamus itu mensekresikan yang namanya gonadotropin releasing hormone. GnRH itu yang dihasilkan itu akan memicu kelenjar anterior pituitari
itu memproduksi 2 hormon reproduksi. Yang pertama adalah luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone, di mana FSH memicu proses proliferasi pada perkembangan sel-sel folikel. Begitu pula juga LH, tetapi tidak seintens dari FSH. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, ini, mohon maaf. Nah, kalau kita lihat 2 hormon ini berperannya seperti apa? Ada yang namanya LH, ada yang namanya FSH. Sekarang kita lihat secara struktur dulu deh. Secara struktur dari folikel. Ini adalah lapisan sel TK, kemudian di sini adalah lapisan granulosa, di sini adalah antrum, di sini adalah oosit. LH itu ternyata di sini bagaimana proses perkembangan ini terbentuk. LH yang ada di sini hasil dari induksi dari GnRH. LH yang dikeluarkan oleh anterior pituitary itu akan memicu sel TK. Loh, kok sel TK? Oke, kita lihat di sini. LH dia akan memicu sel TK. Ini sel TK, ini adalah sel granulosa. Dia akan memicu sel TK untuk mengkonversi apa? Mengkonversi kolesterol yang kemudian dirubah menjadi androgen. Androgen ini hormon reproduksi yang masih umum. Oke, paham ya? LH berfungsi untuk memicu sel TK mengkonversi kolesterol berubah jadi androgen, dikonversi jadi androgen. Oke, paham. Kemudian FSH, follicle stimulating hormone yang dipengaruhi oleh GnRH tadi, GnRH itu disekresikan oleh hipotalamus. FSH ini kemudian dia akan memicu yang namanya lapisan granulosa yang ada di sini. Itu kemudian dia mengkonversi androgen yang dihasilkan oleh sel TK tadi yang dikonversi dari kolesterol, itu kemudian androgen ini oleh granulosa itu dirubah jadi estrogen. Nah, di sini dia dirubah. Inilah yang namanya interaksi secara paraben, berkomunikasi antara sel TK dengan sel granulosa untuk membentuk hormon yang namanya estrogen. Kenapa? Karena androgen ini dia produk dari sel TK yang kemudian dia secara difusi mengalir menuju ke lapisan granulosa atau menuju sel-sel granulosa. Di sel-sel granulosa oleh adanya respon dari FSH, sel granulosa ini kemudian mengkonversi androgen tadi untuk dirubah jadi estrogen. Nah, estrogen ini yang kemudian hormon yang siap untuk digunakan. Di mana estrogen ini kemudian dikembalikan lagi ke sel folikel dan dia mengkontribusi isi dari cairan antrum. Nah, di sini di sisi lain estrogen itu juga disekresikan atau dikeluarkan ke pembuluh darah. Pembuluh darah kemudian dia akan memberikan efek ke tubuh seorang wanita. Maka saat proses perkembangan folikel ini terbentuk, estrogen juga semakin meningkat. Maka ciri-ciri sekunder dari seorang wanita itu kemudian dia tumbuh seperti berkembangnya payudara, tinggi semampai misalnya, atau tumbuh rambut pada bagian kemaluan. Nah, itu juga respon dari hormon estrogen. Oke, jadi teman-teman sudah paham bagaimana hormon estrogen itu terbentuk. Hasil dipicu oleh FSH dan LH memicu lapisan TK dan lapisan granulosa, di mana LH dan FSH itu dipicu oleh GnRH. GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus. Kapan GnRH memicu? GnRH akan memicu pada saat dia mengalami pubertas. Jadi semakin dia puber, semakin dia dewasa, maka GnRH-nya produksinya semakin meningkat. Kemudian saat dia meningkat, barulah dia akan memicu LH dan FSH. Oke. Kontrol ovulasi dipicu oleh peningkatan LH. Kemudian dia akan berfungsi menghentikan sintesis estrogen oleh sel folikel.
Kemudian dia akan memulai kembali proses meiosis atau fase henti meiosis di oosit primer dengan menghambat oosit maturation inhibiting substance pada sel granulosa. Kemudian dia juga memicu prostaglandin atau zat lipid lokal untuk mendorong perubahan vaskular, bengkak, dan proses pemecahan dinding sehingga terjadi proses ovulasi. Jadi, ternyata di dalam sel folikel itu ada penghambat kematangan dari sel telur. Jadi yang bertanya-tanya, kenapa pada wanita, ya kan dia sudah menghasilkan sel telur, tetapi kenapa LH ini dia dapat memicu proses ovulasi? Karena pada saat perkembangan folikel digraf itu ada kuncinya. Siapa kunci? Kuncinya itu adalah oosit maturation inhibiting substance atau faktor penghambat maturasi dari oosit, dari maturasi oosit. Jadi LH ini berfungsi untuk apa ya istilahnya itu melanjutkan atau melepas proses penghambatan oleh oosit maturation inhibiting substance ini, gitu ya. Kemudian dia memicu prostaglandin untuk mendorong perubahan vaskular, kemudian vaskularisasi pembuluh darah, kemudian dia bengkak, kemudian dia pecah. Itulah fungsi dari LH, kenapa LH dia bisa melakukan atau dia bisa memicu proses ovulasi. Prostaglandin ini merupakan mediator utama dalam proses kontraksi dan relaksasi otot polos pada manusia. Perubahan atau diferensiasi sel folikel itu yang kemudian dia akan menjadi luteal, itu pun juga diakibatkan oleh lonjakan dari LH. Nah, di sini kalau kita lihat GnRH itu kemudian dia akan memicu proses LH. LH yang semakin banyak itu kemudian dia akan memicu proses ovulasi. Oke. Kemudian estrogen itu juga menstimulus ini ya, estrogen yang ada di sini. Estrogen yang ada di sini ini juga memicu proses GnRH untuk memicu proses perkembangan LH. Jadi estrogen yang tinggi, high level dari estrogen itu, kemudian dia akan memicu GnRH untuk memproduksi LH. Semakin lama LH semakin banyak, semakin melonjak gitu kan. Nah, tetapi dengan lonjakan LH ini memicu proses ovulasi. Di sisi lain lagi, LH yang melonjak itu kemudian dia akan merespon hipotalamus di sini. Nah, untuk memicu LH lagi, oh ya, di sini, sorry. Nah, kemudian di sisi lain, dengan lonjakan LH yang banyak, itu dia akan mengeluarkan hormon inhibin, di mana inhibin ini menghambat anterior pituitary untuk memproduksi FSH. Produksi FSH yang rendah itu kemudian dia akan menurunkan produksi estrogen. Produksi estrogen yang rendah maka akan menurunkan produksi LH sehingga proses ovulasi kembali menurun lagi. Nah, inilah fungsi dari inhibin sebagai pengontrol. Dia menghambat agar tidak over terhadap proses regulasi keluarnya hormon tersebut, baik mulai dari GnRH, FSH, dan LH. Oke, nah kemudian LH akan mempengaruhi korpus luteum untuk menghasilkan progesteron dan estrogen. Ini sudah saya jelaskan tadi. Tidak ada progesteron yang dikeluarkan selama fase pembentukan folikel, karena pada saat pembentukan folikel hanya diproduksi estrogen saja. Pada pertengahan siklus terjadi penurunan sesaat kadar estrogen di sini. Ya iyalah, karena terjadi proses ovulasi, sehingga estrogennya menurun secara sesaat. Barulah nanti pada saat perkembangan korpus luteum, estrogen akan terbentuk lagi, maka dia naik. Oke, inhibisi FSH dan LH oleh progesteron itu untuk mencegah proses pematangan folikel baru. Jadi nggak mungkin dong nanti folikelnya matang, padahal di situ baru terjadi proses pembuahan. Oke, saya akan lanjut. Nah di sini, ini adalah pengaturannya. Saat kemudian terjadi proses ovulasi, maka LH itu juga akan memicu proses peningkatan dari progesteron dan estrogen.
Nah, ternyata estrogen itu akan memicu GnRH itu untuk meningkatkan LH, tetapi progesteron itu berfungsi negatif feedback untuk mencegah anterior pituitary untuk menghasilkan LH. LH kemudian dia akan menghambat LH akan menghambat corpus luteum untuk menghasilkan hormon-hormon yang ada di sini. Nah, kapan progesteron itu tinggi dan rendah tergantung pada saat apakah terjadi proses pembuahan atau tidak. Karena kalau misalnya tidak terjadi proses pembuahan, maka corpus luteum akan mengecil, kemudian LH itu GnRH akan memicu proses perkembangan folikel ulang tadi. Tetapi kalau misalnya di sini corpus luteumnya semakin banyak, maka hormon progesteronnya juga nanti akan diproduksi lebih banyak lagi. Nah, kemudian fungsi dari progesteron dan fungsi dari hormon progesteron dan estrogen itu untuk apa? Kan pertanyaannya itu. Nah, siklus endometrium, jadi sekarang kita fokus pada dinding rahim wanita. Siklus endometrium, progesteron itu bekerja pada endometrium untuk mengubah lapisan yang sesuai dan menunjang pertumbuhan sel telur menjadi embrio setelah dibuahi. Nah, fase menstruasi itu fase pengeluaran darah dan sisa endometrium karena penurunan dari hormon progesteron. Sedangkan kalau fase proliferasi itu adalah fase folikular ovarium, jadi fase akhir haid. Ini adalah ovulasi, estrogen merangsang proliferasi endometrium sehingga dindingnya menebal. Dan fase sekresi itu adalah fase luteal ovarium, yaitu setelah ovulasi, progesteron membuat dinding endometrium kaya akan pembuluh darah dan glikogen untuk dilakukannya yang namanya implantasi. Kalau tidak ada implantasi, maka lanjut ke fase menstruasi lagi, yaitu adalah meluruhnya dinding haid. Jadi, kalau kita lihat di sini pada saat naik estrogennya, dindingnya estrogennya naik, itu maka kalau kita lihat terjadi proliferasi pada lapisan dinding endometrium. Ini tinggi nih. Jadi awalnya dia tipis dindingnya, tetapi kemudian dinding endometriumnya menebal, menyiapkan implantasi sel telur, implantasi zigot agar bisa masuk. Jadi bisa menempel di sini, lapisannya harus tebal. Lapisan tebal itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Kemudian kan nanti terjadi proses ovulasi, plek kayak gitu kan. Setelah ovulasi progesteronnya naik. Nah, progesteron itu berfungsi untuk meningkatkan kapiler darah. Jadi dindingnya itu diisi oleh pembuluh-pembuluh darah agar apa? Zigotnya tadi atau embrionya tadi itu tervaskularisasi, kemudian dia istilahnya itu ada nutrisi yang kemudian dialiri. Jadi yang memicu proses vaskularisasi yang ada di sini itu adalah hormon progesteron. Jikalau ada pembuahan. Kalau tidak ada pembuahan, maka kemudian progesteron akan menurun, estrogen juga akan menurun, dan dinding yang ada di sini itu akan luruh. Dindingnya akan luruh, kemudian kapiler darahnya akan luruh, kemudian muncullah yang namanya haid. Jadi inilah yang disebut sebagai menstruasi. Nah, dari situlah kemudian muncullah 3 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Di sini fase menstruasi pada saat progesteron dan estrogennya rendah, kemudian fase proliferasi di mana estrogennya meningkat. Kalau fase proliferasi ini adalah pada saat fase folikular kalau di ovarium, kemudian fase sekretory atau fase sekresi itu adalah fase setelah ovulasi, yaitu peningkatan hormon progesteron dan estrogen ditandai dengan banyaknya kapiler darah dan meningkatnya lapisan dinding dari endometrium. Jadi kapan waktu untuk kawin ya di sini fase proliferasi sampai fase sekretory di sini. Ini adalah siap karena sel telurnya sudah keluar, kemudian bisa dibuahi, lapisan endometrium itu juga siap. Ini adalah fase kematangan dari seorang wanita. Nah, disitulah kemudian setiap smear gitu ya, itu dari fase tersebut itu kan lapisan dinding endometriumnya berbeda-beda. Dari situlah kemudian kita bisa mengindikasi seorang wanita ini dia mengalami menstruasi, ovulasi, atau dia fase
sekretory atau fase premenstrual atau fase baru 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 hamil, itu kita bisa lihat dari apusan vagina. Ini misalnya saat menopause itu ternyata leukositnya jumlahnya banyak. Kemudian kalau misal pada fase ovulasi, sel-sel yang asidofilik itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan postmenstrual gitu. Oke, sedangkan menstruasi atau sebelum menstruasi kita temukan banyak leukosit juga. Nah, kemudian bedanya antara estrus dengan menstruasi apa? Mungkin ini kita sudah pelajari bersama pada mikroteknik. Mungkin saya perjelas lagi bahwa siklus estrus yaitu adalah perilaku generatif, perilaku seksual yang bersifat agresif. Wah, beda dengan menstruasi ya. Ini lebih susah untuk dikendalikan lagi, bersifat agresif dari hewan. Saya bilang hewan betina yang terjadi pada saat berlangsungnya ovulasi. Pada siklus estrus yang ada di sini, itu berbeda dengan siklus menstruasi. Kalau menstruasi, jika tidak terjadi proses pembuahan, maka endometrium akan luruh, kemudian keluar sedikit darah, gitu ya, melalui saluran kelamin. Tetapi pada siklus estrus tidak dikeluarkan darahnya, karena karena darahnya itu diserap kembali oleh endometrium atau diserap kembali oleh uterus. Jadi jumlah darah yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan menstruasi, kapiler darahnya. Sehingga kalau teman-teman lihat yang namanya hewan saat mengalami fase estrus saat mengalami siklus estrus itu kok mereka nggak mens ya? Iya, karena darahnya itu tidak dikeluarkan lebih banyak dibandingkan saat menstruasi, dibandingkan dengan organisme yang mengalami menstruasi. Nah, di sini sebenarnya regulasinya, hormonnya itu sama. Jadi LH, FSH, kemudian estrogen dan di sini estradiol. Di sini adalah estradiol atau kalau kita adalah estrogen. Jadi regulasinya sama. LH, nah saat LH naik, teman-teman semua, ini adalah fase ovulasinya. Jadi sel telur itu keluar, itu pada saat ovulasi. Tetapi kalau pada wanita itu kan menstruasi itu pada saat keluar darah. Tetapi kalau estrus, jadi nanti ada fase-fase proestrus, estrus, medestrus, dan diestrus. Nah, pada fase estrus yang ada di sini, kalau waktu mikroteknik terlihat dari sel-sel yang mengalami kornifikasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada saat fase estrus disinilah tingkatan LH itu paling tinggi. Jadi LH itu meningkat pada saat fase estrus. Nah, kemudian nanti FSH naik lagi, kemudian LH naik lagi fase estrus. Estradiol juga meningkat setelah dari FSH, karena FSH ini memicu produksi dari estradiol. Nah, pada beberapa mamalia, maksudnya gini, hewan mamalia itu sebenarnya regulasi dari hormonalnya itu sama dengan manusia. Karena manusia pun juga masuk ke dalam kelas mamal gitu ya. Mulai dari gonadotropin releasing hormone, kelenjar pituitari, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, hormon seks, estrogen dan progesteronnya fungsinya relatif sama. Cuma bedanya tadi pada endometriumnya atau tidak. Nah, tadi perbedaannya adalah reabsorpsi dari darah tadi, sehingga kita bisa melihat dia menstruasi, dia mengalami yang namanya estrus. Nah, dari sini ada beberapa hewan yang kemudian kita kategorikan dia mengalami yang namanya siklus menstruasi, dan ada beberapa yang kemudian dia mengalami fase estrus atau fase dalam keadaan panas pengen kawin gitu ya, atau fase birahi. Jadi bedanya kalau organisme yang mengalami menstruasi dia lebih terkendali dan istilahnya itu berbeda dengan siklus estrus, di mana pada saat puncak estrus hewan betina ini minta kawin. Jadi dia benar-benar posisi pengen kawin. Itulah yang kemudian membedakan antara salah lain ya. Kalau tadi salah satu, nah ini tambahan lagi yang membedakan antara menstruasi dengan siklus estrus.
Hewan dengan siklus estrus sering memiliki tampilan yang jelas saat kawin, mulai dari alat kelamin yang membengkak warnanya lebih merah gitu ya, atau perubahan perilaku seperti memanggil-manggil, misalnya anjing, kucing, dan lain sebagainya. Pasti teman-teman tahulah suara-suara hewan yang pengen kawin itu seperti apa. Itu yang fase birahinya, fase puncaknya dari siklus estrus tersebut. Nah, ada beberapa hewan yang kemudian dari sini beda tipe estrusnya. Jadi ada tipe yang disebut sebagai monoestrus, ada tipe yang disebut sebagai poliestrus. Oke, kalau monoestrus itu ada nggak ya? Oke, di sini aja deh. Kalau yang namanya, nah di sini kalau monoestrus itu mulai dari anestrus, proestrus, estrus, kemudian ovulasi. Tetapi kalau poliestrus itu dia mulai dari proestrus, kemudian estrus, kemudian dia ada metestrus, diestrus. Ini kalau dia belum mengalami ovulasi, ini disebut sebagai poliestrus. Jadi kalau yang monoestrus itu cuma anestrus, proestrus, langsung estrus. Tetapi kalau yang poliestrus, dia mengalami beberapa fase pada siklus estrusnya, terdiri dari proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Jadi kalau tikus dan mencit yang kalian lakukan pengamatan siklus estrusnya, dia termasuk hewan poliestrus. Nah, di sini sama ya, bagaimana FSH, LH, estrogen, progesteron, sebenarnya sama-sama. Jadi gini, kalau kita lihat ya LH-nya nih, LH-nya dia memuncak. Kalau memuncak berarti ini adalah fase ovulasi. Paling enak itu kita tahu ovulasi itu langsung nangkep aja pada LH. Kalau LH di sini memuncak berarti ini adalah ovulasi. Setelah ovulasi kalau kita lihat ini FSH juga naik ya. Tapi kalau kita lihat estrogen, nah estrogen ini naik, tetapi pada saat ovulasi turun. Kemudian nanti dia naik lagi, tetapi tidak setinggi dari sebelum dia mengalami ovulasi. Karena fase luteal itu estrogennya relatif lebih rendah. Tetapi kalau kita lihat progesteron, itu dia naik nih, gede. Ini berarti ditandai pasca ovulasi. Sama, saat progesteron naik, ini korpus fase pada saat korpus luteum ini adalah pada saat maturasi. Nah, kalau kita lihat pada siklus estrus, sebelum ovulasi dia masuk ke tahap proestrus, saat dia ovulasi dia masuk ke estrus, saat perkembangan korpus luteum dan lain sebagainya, itu dia masuk ke dalam fase metestrus dan diestrus. Gitu ya teman-teman semua, semoga lebih paham. Jadi sebenarnya regulasinya itu sama dengan manusia. Dari sini kemudian kita bisa mengidentifikasi nih, oh Felix domesticus atau kucing, dia siklusnya apa? S itu apa di sini? Musiman, S itu musiman, P itu adalah poliestrus. Nah, kemudian kalau kita lihat mus musculus, C itu continuous bersambung, kemudian P itu adalah poliestrus. Sedangkan makaka, nah monyet itu dia MN. MN itu apa? Monoestrus. MN kok monoestrus. MN itu menstruasi. Jadi yang namanya monyet itu dia mengalami yang namanya menstruasi. Homo sapiens manusia juga mengalami yang namanya menstruasi. Nah, setelah itu apa? Ya fertilisasi ya. Jadi ya seperti yang dulu saya jabarkan bahwa kemudian saat mengalami proses perkawinan, penetrasi, sperma masuk ke dalam endometrium, kemudian dia masuk ke dalam oviduct, di sini terjadi ovulasi, sel telur tadi dikeluarkan, kemudian di sini terjadi implantasinya di sini di uterus. Gitu ya. Oke, mungkin ada sedikit definisi di sini. Yang pertama adalah menopause. Menopause merupakan siklus haid yang hilang karena ovarium tidak lagi berespon terhadap gonadotropin, FSH. Jadi wanita itu FSH dan LH-nya itu masih tetap, tetapi ovariumnya sudah tidak berespon. Kenapa ovariumnya tidak berespon? Karena tadi yang namanya perkembangan sel-sel ovum itu sudah ada, sudah terstel jumlah folikel-folikel primer yang kemudian dia akan berkembang. Jika stoknya habis,
maka percuma saja walaupun di situ ada regulasi dari FSH dan LH, tetapi tidak ada folikular sama sekali di dalam ovarium tersebut, maka dia tidak akan berespon. Dia tidak akan berkembang menjadi follicle degraft dan dia tidak akan mengalami ovulasi. Karena ngapain ada ovulasi? Wong nggak ada follicle degraftnya. Sehingga fase di sini kita sebut sebagai menopause. Karena folikel primordial itu habis, tidak ada sekresi dari progesteron dan estrogen juga relatif sedikit. Oke, lama-kelamaan kalau sudah nenek-nenek, kemudian uterus dan vaginanya mengalami atrofi, tidak sebaik pada saat dia masih muda. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ini adalah materi yang terakhir. Terima kasih teman-teman semua sudah menghadiri 14 kali pertemuan mata kuliah fisiologi hewan eksperimental. Banyak sekali yang bisa kita aplikasikan pada penelitian-penelitian riset perkembangan terhadap suatu organisme, respon fisiologisnya. Kita bisa belajar dari awal yang kita sudah belajar bagaimana cara handling hewan untuk penelitian-penelitian eksperimental, kemudian bagaimana kita mempelajari siklus hidup dari hewan tersebut, bagaimana cara kita belajar efek toksik pada hewan tersebut, bagaimana kita belajar cara membuat hewan-hewan percobaan, salah satunya misalnya kita membuat diabetes pada hewan, kemudian bagaimana cara kita mengambil sampel darah untuk analisis kebutuhan parameter penelitian teman-teman semua, dan terakhir kita tutup dengan pembahasan mengenai fisiologi reproduksi yang bisa istilahnya teman-teman menjadi basic atau dasar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama untuk fisiologi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat ilmu yang kita berikan. Mungkin tidak begitu banyak dan masih banyak sekali kekurangan, tetapi semoga dapat bermanfaat dan menjadi suatu proses pembelajaran tersendiri. Mungkin dari sinilah kemudian teman-teman terpicu, terpaku, ingin belajar yang lebih lagi dan mendapatkan ide-ide yang mungkin lebih brilian, menjadi pintu gerbang teman-teman semua untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di semester depan dengan semoga harapannya dengan kondisi tidak pandemi dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Terima kasih.